Mungkin pada penasaran Pak Ustadz, contoh-contoh mujadid sebelumnya itu siapa aja sih gitu? Banyak ya, Imam Ghazali misalnya, itu adalah tokoh yang sangat berpengaruh sekali, dan beliau ini yang nanti menginspirasi kembalinya Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Contohnya lagi misalnya kayak ulama-ulama besar ya, Ibnu Taimiyah dan segala macam, itu dianggap sebagai mujadid daripada orang-orang gitu. Ya, Imam Syafi'i juga kalau Imam Syafi'i tentu saja. Yang terakhir itu berarti siapa Pak Ustadz? Kalau ini 2024 ya, 1900-an, ada banyak sih ulama-ulama yang dikatakan sebagai mujadid. Cuman ya aku nggak bisa untuk tidak bisa untuk bersepakat mungkin ya dengan beberapa orang, karena kan orang kan ngelihat masing-masing ya. Tapi kalau di Indonesia ya kita punya banyak orang ya yang lahir lalu kemudian jadi pembaru ya, salah satunya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu aku anggap sebagai pembaru di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Makasih nih udah mau datang ke Ria 5 Pak Ustadz. Setelah 100 tahun. Nah, karena berita ini Ya. banyak banget yang ngait-ngaitin nih. Kayaknya Imam Mahdi bakal muncul nih tahun 2024. Menurut pandangan Pak Ustadz gimana? Ya, seperti setiap cerita punya yang dinanti-nanti ya. Mungkin bisa jadi mungkin setelah 100 tahun runtuhnya Islam, bisa jadi kemudian dibangkitkan oleh Imam Mahdi, bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Kita tunggu nanti. Tahun ini berarti Mas? Bisa jadi juga. Karena ini 2024 kan. Nah, jadi 100 tahun sebelumnya Islam runtuh, sekarang bisa jadi kita lagi nunggu nih. Mungkin pada penasaran Pak Ustadz, contoh-contoh mujadid sebelumnya itu siapa aja sih gitu? Banyak ya, Imam Ghazali misalnya, itu adalah tokoh yang sangat berpengaruh sekali, dan beliau ini yang nanti menginspirasi kembalinya Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Contohnya lagi misalnya kayak ulama-ulama besar ya, Ibnu Taimiyah dan segala macam, itu dianggap sebagai mujadid daripada orang-orang gitu. Kayak Imam Syafi'i juga kalau Imam Syafi'i tentu saja. Yang terakhir itu berarti siapa Pak Ustadz? Kalau ini 2024 ya, 1900-an, ada banyak sih ulama-ulama yang dikatakan sebagai mujadid. Cuman ya aku nggak bisa untuk tidak bisa untuk bersepakat mungkin ya dengan beberapa orang, karena kan orang kan ngelihat masing-masing ya. Tapi kalau di Indonesia ya kita punya banyak orang ya yang lahir lalu kemudian jadi pembaru ya, salah satunya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu aku anggap sebagai pembaru di Indonesia. Oke, jadi balik lagi ya, banyak juga perbedaan pendapat di sana. Betul, 1912 kan muncul Muhammadiyah, 1926 muncul Nahdlatul Ulama. Nah mungkin ya itu termasuk bagian pembaharu di kita. Oke, nah ini kan terkait dengan keruntuhan Ottoman tahun 1924 ya. Ya. Kita sama-sama tahu bahwa Ottoman itu kan sudah berkuasa 6 abad lamanya ya. Ya, dan betul. Wilayahnya itu sangat luas sekali Betul. gitu Pak Ustadz ya. Sebenarnya apa sih penyebab keruntuhan Ottoman kalau menurut Pak Ustadz? Luar biasa ini pertanyaannya. Penyebab keruntuhannya itu aku bahas dalam satu pembahasan sendiri yang itu 1 jam lebih kayaknya. Tapi kalau kita bisa golongkan, itu ada satu buku yang menarik, judulnya Kaifa Hudimatil Khilafah, bagaimana runtuhnya khilafah waktu itu Utsmani, dan juga ada beberapa buku-buku yang membahas tentang keruntuhan Utsmani, seperti yang ditulis juga oleh Ali Muhammad As-Salabi ya, tentang bangkit dan runtuhnya khilafah Utsmani. Di situ setidaknya dibagi ada 2 sebab. Pertama adalah sebab internal dan yang kedua adalah sebab eksternal. Kalau sebab eksternal kita udah tahu lah, ada perluasan-perluasan wilayah yang dilakukan oleh Rusia. Lalu, waktu itu ya Rusia sih, kerajaan Rusia, lalu kemudian serangan-serangan daripada orang-orang Barat, Freemason dan seterusnya. Itu adalah yang menyebabkan Inggris, gitu, yang menyebabkan keruntuhan Utsmani. Tapi yang menarik lagi adalah kita tidak boleh melupakan sebab internal. Sebab internal ini yang paling besar adalah ketika Islam itu ditinggalkan sebagai ajaran. Sehingga mereka menggunakan ajaran-ajaran selain Islam. Jadi dikikisnya beberapa aturan-aturan Islam dalam berbagai macam segi kehidupan. Yang kedua, pemahaman-pemahaman. Jadi pemahaman-pemahaman tentang filsafat, pemahaman-pemahaman tentang hal-hal yang kayak apa ya, yang tidak Islami. Pemikiran udah mulai muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Ada juga yang membahas bahwasanya nasionalisme itu termasuk tuh yang akan nanti menjadikan orang-orang untuk bugot atau
Bugot itu memberontak dari kekhilafan Utsmani pada saat itu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, bahasa Arab yang ditinggalkan. Nah, ketika bahasa Arab ditinggalkan, sedangkan agama Islam itu sangat bergantung pada pemahaman bahasa Arab, sehingga mereka tidak punya solusi terhadap problematika yang muncul pasca daripada revolusi industri. Nah, sehingga ya problem itu menumpuk, akhirnya mengakibatkan banyak hutang, akhirnya kemudian runtuh. Kenapa saat itu bahasa Arab ditinggalkan, Bang? Kalau kita membahas tentang kekhilafan Islam itu, setelah Rasulullah kan, maka kekhilafan itu dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertamanya Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Utsman, dan yang keempat adalah Ali. Empat-empatnya ini orang Arab. Setelah kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian berganti ke kekhilafahan Umayyah, yaitu keturunan daripada Muawiyah. Muawiyah ini juga orang Arab. Keturunan-keturunannya otomatis orang Arab. Yang paling terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz tuh, yang sangat luar biasa. Nah, lalu kemudian berganti lagi ketika kekhilafan Umayyah ini berganti menjadi kekhilafan Abbasiyah. Nah, kekhilafan Abbasiyah ini juga dipegang oleh keturunan orang Arab. Satu-satunya kekhilafahan yang bukan orang Arab adalah kekhilafan Turki Utsmani. Nah, artinya memang dari awalnya mereka tidak berbahasa Arab. Nah, memang betul perhatian-perhatian yang sangat besar itu ditunjukkan kepada bahasa Arab oleh kekhilafan Turki Utsmani. Tapi ada dua nama setidaknya yang kita bisa katakan bertanggung jawab terhadap ditinggalkannya bahasa Arab sehingga tidak menjadi mainstream waktu itu di Utsmani. Pertama adalah Muhammad Al-Fatih, yang saya tulis sendiri karena di masa-masa beliau tuh kejayaannya tinggi sekali. Yang kedua Sulaiman Al-Qanuni, yang kemudian sama tingginya dengan beliau. Tapi sayangnya pemahaman tentang bahasa Arab tidak dilestarikan di zaman kedua ini, walaupun keduanya sangat hebat sekali dalam berbahasa Arab. Tapi setidaknya setelah Sulaiman ya turun pemahaman orang atas bahasa Arab. Jadi kira-kira begitu. Ya, tapi baik lagi gitu kan, tadi banyak sekali faktornya ya. Iya, betul. Peruntuhan ada internal, ada Eksternal. Ini mungkin yang para penonton ini juga penasaran gitu ya. Kenapa sih gitu ya di tahun 1900-an kayak teknologi, ilmu pengetahuan itu Ottoman tertinggal jauh dari Barat? Ya, jadi gini, kita tahu bahwasanya setelah revolusi industri itu ada satu pandangan yang besar sekali perubahannya di dunia Barat. Pasca daripada Renaissance, mereka memandang betul bahwasanya kita selama ini gagal gara-gara agama. Jadi jangan pakai agama dalam kehidupan kita. Nah, ketika mereka meninggalkan agama di dalam kehidupan mereka bentuk sekularisme itu, maka mereka melejit jauh sekali. Karena sains mereka sangat berkembang karena nggak pakai agama. Nah, orang-orang Muslim yang nggak pernah punya masalah ini akhirnya terpesona ngelihat orang-orang Eropa. Dan ketika melihat itu mereka gagal untuk mengkoneksikan itu dengan agama. Yang tadi aku bilang bahwasanya ada kesalahan berpikir tentang agama dan kehidupan. Ada konsep-konsep yang akhirnya masuk yang bukan berasal daripada Islam, sehingga mereka ngelihat kemajuan ini akhirnya terpecah belah juga. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan ulama-ulama pada saat itu. Karena banyak pembahasannya tidak nyambung. Contoh misalnya kayak gini ya. TV muncul di Barat. Orang Muslim nyikapinya gimana? Semua yang berasal di Barat haram, itu satu. Yang kedua, enggak, semuanya boleh, dua. Ada yang kemudian yang ketiga bilang, kenapa kita membicarakan ini dulu, kita tuh yang penting akhirat aja, problem lagi. Akhirnya mereka nggak bisa menyikapi ini dengan betul. Padahal kalau sekarang kita bisa menyikapi kan ya, mana yang haram, mana yang halal kita sudah bisa tentuin. Contoh misalnya ya, kalau sekarang kalau ada yang datang dari Barat, gampang aja. Kita tidak mengatakan semua yang datang dari Barat itu bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasul misalnya. Handphone nggak ada di zaman Rasul, bid'ah. Zaman dulu orang begitu. TV nggak ada di zaman Rasul, bid'ah. Ini kotak-kotak setan, ada fatwanya. Zaman itu kayak gitu, Pak Ustaz? Zaman itu kayak gitu. Penyikapan terhadap apapun yang datang dari Barat itu ada yang membolehkan semua, permisif. Ada yang melarang semua karena menganggap itu adalah datangnya dari Barat. Nah, jadi penyikapan terhadap ini kan tidak ada yang berdasarkan agama yang benar sebenarnya. Nah, ada yang membahas semua ini terjadi karena dulu pintu ijtihad itu ditutup. Jadi orang nggak boleh berijtihad. Balik lagi pemahaman atas bahasa Arab yang kurang, pemahaman atas agama yang kurang, sehingga mereka menyikapi satu fakta bingung menyikapinya seperti apa, sehingga either mereka tolak semuanya atau either mereka membolehkan semuanya, kan gitu. Itu adalah yang terjadi di Utsmani. Nah, sehingga pada saat itu orang-orang Utsmani itu benar-benar nggak bisa keep up dengan kemajuan yang dibuat oleh orang-orang Barat pasca Renaissance, dan akhirnya muncul penolakan terhadap agama juga di Barat. Jadi orang-orang bilang apa penyebab keruntuhan Utsmani dan kenaikan Barat atau bangkitnya Barat itu diakibatkan oleh sesuatu yang sama, meninggalkan agama. Jadi kalau Utsmani meninggalkan agama hancur, Barat meninggalkan agama malah naik. Nah, jadi itu penyebabnya karena ya pemahaman, balik lagi. Karena saya meyakini
kenyataan itu atau realitas itu adalah efek daripada apa yang ada di dalam kepala kita. Kalau di dalam kepala kita beres, realitas kita beres. Tapi kalau realitas kita nggak beres, pasti ada di kepala kita yang problematik. Misal ya, di Utsmani itu menjerang keruntuhannya. Menarik sekali, fakta itu menunjukkan kepada kita bahwa sultan-sultan justru membangun infrastruktur itu sangat berlebihan. Istana Dolmabahce dibangun pada saat itu. Istana apalagi? Ciran. Istana apalagi? Beylerbey itu dibangun pada saat itu mewah sekali. Dolmabahce itu bahkan dicat dengan emas, dikasih chandelier yang puluhan miliar, gitu kan ya. Lah kenapa bisa muncul seperti itu? Padahal pemikiran-pemikiran ini nggak ada di masa lalu. Karena orang-orang Utsmani waktu itu melihat bahwasanya Barat bangkit dengan istana-istana yang mewah, maka mereka pikir istana-istana mewah atau infrastruktur adalah penyebab kebangkitan. Mereka lupa bahwasanya Rasul mengajarkan di masa lalu bahwa infrastruktur itu adalah hasil kebangkitan, bukan sebab kebangkitan. Jadi ya panjang sih, tapi kalau kita bicara singkat apa? Kesalahan pemahaman tentang kehidupan, tentang agama itu mengakibatkan kita jauh sekali di bawah Barat pada saat itu. Nah, kalau kita mau bukti, lebih menarik lagi di masa Golden Age, di masa kemasan peradaban Islam. Justru pada saat itu orang-orang Barat meninggalkan warisan-warisan Yunani, warisan-warisan Romawi, dan Islam yang mengembangkan itu. Kenapa? Karena mereka melihat bahwasanya suksesnya mereka di akhirat tergantung tentang kesuksesan mereka di dunia. Begitu mereka mau sholat, mereka pikir ini kiblatnya kemana? Maka kita harus tahu tentang perbintangan. Ketika mereka merasa Allahu Akbar, sebentar kita belum wudhu ya. Mereka harus tahu bagaimana cara ngangkat air dari bawah ke atas. Ketika mereka kemudian melihat seluruh ibadah-ibadah mereka ternyata terkait betul dengan sains, maka mereka mengembangkan sains. Nah itu yang nggak ada di zaman Utsmani menjelang keruntuhan. Iya, waktu itu kan sangat maju sekali ya, bahkan pemikiran-pemikiran gitu kayak quotes-quotes itu dulu lahirnya justru dari pemikir-pemikir Islam. Betul, bahkan ya semualah kamera sederhana, kamera obscura itu lahir dari Muslim. Beberapa kinerja automatika itu mesin ya, itu lahir daripada pemikir-pemikir Muslim. Islam memuncaki teori-teori dalam bidang kesehatan misalnya, itu semua menunjukkan bahwa dulu kita termasuk pemuncak. Nah setelah kemudian sikap ini hilang, menjadi pusing, orang seolah-olah ya kayak ginilah. Sekarang di Indonesia masih ada tuh, kalau kamu mau dunia kamu harus tinggalin akhirat, kalau kamu mau dunia jangan jadi agamawan, kalau kamu jadi agamawan siap-siap miskin. Ini kan satu teori yang masih ada sampai dengan sekarang. Kalau kamu mau bahas tentang sains jangan bawa-bawa agama. Kalau mau bahas tentang agama jangan bawa-bawa tentang sains. Contoh yang paling nyata, flat earth. Oke. Ya kan ya. Seolah-olah kemudian ada orang tiba-tiba datang ke aku lalu bilang flat earth itu adalah sesuatu teori di dalam Islam. Aku bilang sebentar, tahu dari mana? Dia bilang ini ada Al-Quran berbicara tentang flat earth. Problemnya adalah apa? Problemnya adalah dia ngomong ke aku, kalau Ustadz tidak yakin dengan flat earth, Ustadz udah murtad karena Ustadz tidak percaya dengan Al-Quran. Aku bilang sebentar, aku percaya dengan Al-Quran, cuma flat earth kan kata kamu, bukan kata Al-Quran loh. Enggak, Al-Quran dengan nyata-nyata bilang flat earth. Apa kata orang ketika melihat perdebatan ini? Ini orang-orang Muslim gila nih. Kenapa? Karena orang-orang Muslim itu nggak usah diajak ngomong tentang sains. Makanya orang bilang, kalau lu mau bahas tentang sains jangan bawa-bawa agama. Nanti kamu jadinya membawa agama dan kamu tidak akan bisa objektif dengan sains. Sebaliknya, kalau kamu mau bahas agama jangan bawa-bawa sains. Karena nanti agamanya jadi bingung. Ini konsepsi yang ada pada saat, mohon maaf, ketika Eropa masih mengambil agama dalam kehidupan mereka. Maka mereka bingung. Di dalam Alkitab misalnya ngomongnya bahwa dunia ini cuma berapa? 6.000 atau 7.000 tahun. Sedangkan sains berapa? 4,5 miliar. Ini kan jauh banget tuh antara 7.000 dengan 4,5 miliar sejarah bumi itu dibuat. Nah akhirnya mereka mikir ini mana yang benar nih, sains atau agama? Di dalam Islam nggak ada masalah kayak gitu. Karena di dalam Islam tidak pernah dikasih tahu oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa umur bumi itu segini. Jadi sains dan agama ya beda urusannya. Maksudnya bukan beda ya, tidak ada pertentangan. Justru ternyata pertentangan itu udah mulai ada semenjak Ottoman akan hancur itu ya. Betul. Sains dan pemisahan agama. Betul. Karena orang nggak bisa nyikapin. Contoh. Di dalam Islam tuh gini, sains itu bahas tentang what and how. Sedangkan agama membahas tentang why. Agama itu adalah petunjuk dalam kehidupan. Sains itu adalah cara membuat hidup lebih nyaman. Kan beda urusannya. Sama kayak gini Mas. Mas ketika makan satu masakan di restoran, saking enaknya, Mas kemudian mikir, ini apa ya buat ini? Ini ada rasa kayu manisnya. Ini ada rasa tepung ini dan segala macam. Saking penasarannya, Mas bawa ini ke laboratorium untuk melihat apa aja komposisi daripada makanan ini. Okay. Itu sains tuh. Tapi kenapa makanan yang dibuat itu nggak bisa dijawab dengan sains? Hanya bisa dijawab oleh yang buat makanan. Nah itu maksudnya agama sama sains ya itu menarik banget Pak berjalan Ustaz, biasa. Karena saya punya kasus nyatanya nih di kehidupan saya. Gimana tuh? Jadi saya punya seorang kenalan lah gitu, punya kenalan gitu.
dia sekarang sudah meninggalkan dunianya. Karena dia pengen fokus ke akhirat. Jadi kerjanya di rumah itu beribadah, zikir segala macam gitu. Nah kalau misalnya diajak kemana gitu, ya udah fokusnya ibadah aja, udah pengen fokus ke akhirat gitu. Nah kalau tanggapan Pak Ustadz gimana ya? Karena bener-bener ditinggalin semua tuh. Pertanyaannya apakah bisa meraih akhirat kalau nggak pakai dunia? Mustahil. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu boleh untuk meraih akhirat, tapi kamu jangan lupa kamu masih punya dunia. Artinya tidak mungkin ada akhirat yang bisa diraih kalau nggak karena dunia. Dan kalau ada orang yang berkata bahwasanya aku ingin meninggalkan dunia, aku ingin fokus pada akhiratku aja, tapi dia benar-benar nggak urusan dengan dunia, itu berarti dia pasti akan mengumpulkan kesalahan lebih banyak daripada kebaikannya. Oh gitu Pak Ustadz? Oke, contoh ya, contoh. Sekarang kita lihat. Bisa nggak di masanya Rasulullah orang fokus pada akhirat doang tapi nggak peduli dunia? Nggak bisa. Di masa perang Rasulullah. Kenapa? Banyak perang ya? Bukan hanya banyak perang, tapi Rasul pernah meriwayatkan satu hadis begini. Jadi kata Rasulullah, Allah pernah mengutus satu malaikat azab untuk mengazab satu kaum di satu tempat. Maka ketika malaikat ini turun, dia balik lagi ke atas. Lalu bilang sama Allah, ya Allah ini ada orang lagi sujud. Masa aku azab orang lagi sujud? Yang lain ini maksiat iya. Tapi ini ada orang lagi sujud. Masa aku azab orang lagi sujud? Allah bilang, turun lagi, azab orang-orang di situ, dan jangan lupa mulai dari orang yang sujud tuh. Malaikat bilang, kenapa nih? Karena Allah mulai menjelaskan. Allah paling benci, kata Rasulullah, Allah paling benci dengan orang yang mukanya tidak memerah atau dia biasa-biasa aja ketika melihat kemaksiatan di sekitar dia. Artinya, he do nothing, dia nggak berbuat apapun. Nah makanya di dalam Islam tuh dakwah itu adalah sebuah kewajiban. Ketika kita melihat ada sesuatu yang salah, kita harus turun. Kita nggak boleh kemudian berkata bahwa ya udahlah dunia memang udah kayak gini, aku mau sholat aja. Yang penting diriku selamat. Islam nggak nerima yang kayak gitu. Nah sehingga kalau dikatakan bahwa fokus pada akhirat maksudnya adalah menggunakan dunia untuk akhirat, itu betul. Contoh ya, ada orang bilang saya mau fokus ke akhirat, maka ketika saya punya uang, saya pastikan uang ini akan menghasilkan akhirat terbaik buat saya. Itu betul. Tapi kalau dia berkata bahwa saya fokus akhirat terus dibilang kerja sono, nggak, saya fokus akhirat. Kumpul sana sama teman-teman, nggak, saya fokus akhirat. Akhirat mana yang dia maksud? Karena akhirat itu semuanya dicapai dengan dunia.